Kali ini saya bersama dengan Bung Arya Dwi ya sebagai ketua dari World Railway Discussion Indonesia ya, WRDI, yang dimana itu salah satu dari cabang dari GM Marka. Nah, terkait yang rame-rame nih terkait dengan impor KRL itu bagaimana? Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan pendapat saya terlebih dahulu ya. Kalau untuk menurut saya yang soal rame-rame ini, ya boleh dibilang memang pasti ada yang pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kalau sampai dibawa berlebihan itu kan yang nggak baik. Karena apapun yang berlebihan pasti kan jelas malah akan mengakibatkan sesuatu yang buruk. Nah dalam hal ini, kalau menurut saya pribadi, saya ya nol-nol aja. Itanya kalau soalan impor dari CRRC ya nggak masalah, yang bikinan Inka juga ya why not itu saja. Misalnya kenapa enggak itu ya. Kalau memang itu bisa digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan teknologi produksi KRL sehingga bisa menjadi jauh lebih baik daripada yang ada sekarang, ya kenapa enggak? Karena kalau apa-apa sudah dikritik duluan, itu malah akan menyebabkan orang jadi berpikir negatif duluan. Seperti itu kalau menurut saya pribadi. Oke, kalau untuk KRL baru ya, sejauh ini dari ada beberapa informasi yang memang sudah saya dapat, cuman detailnya saya tidak bisa buka secara langsung karena sifatnya masih pribadi ya, maksudnya masih informasi yang privat. Cuman kalau saya mau bicarakan secara singkat saja, pastinya ada beberapa spesifikasi yang berbeda dari yang memang dibutuhkan oleh KCI, dan bahkan mungkin ada yang sebagian yang agak-agak overspec kalau menurut saya. Tetapi kalau misalkan dari KCI-nya sendiri sudah misalkan nih minta bisa sedikit diturunin nggak sih speknya biar nggak overpower banget. Nah itu istilahnya kan masih bisa. Jadi kalau memang dari misalkan mulai pengumuman penandatanganan kontrak sampai dengan dimulainya proses konstruksi ya masih ada waktu untuk melakukan redesign, saya rasa sih tidak masalah. Asal kemudian memang setelah dites tes beban, terus kemudian tes performa, dan juga termasuk tes ketahanan terhadap gangguan. Terus kemudian semuanya clear dan juga begitu masuk dinas itu semuanya benar-benar tidak ada gangguan ya. Maksudnya untuk yang di luar teething problem alias masalah gangguan pada awal-awal dinas ya, yang itu pun juga masih bisa sedikit ringan lah kalau teorinya ya. Itu seharusnya tidak sampai harus yang dikhawatirkan banget lah itu. Karena saya pikir kalau yang pandangan skeptis yang apa istilahnya, yang kadang-kadang sampai negatifnya keterlaluan itu, saya malah mikirnya gini. Nah kalau kalian maunya pabrikan dari satu negara doang, terus apa jadinya? Kadang-kadang kan tidak berarti kita harus yang wah harus tergantung sama satu industri dalam negeri atau semacamnya. Karena perbedaannya gini, kalau Inka jika dibandingkan dengan negara lain, bahkan sama Cina sekalipun ya, Cina ini kan istilahnya kemampuan industrinya sudah sangat bagus ya untuk negara yang sudah mulai mendekati negara maju. Karena kalau Indonesia kan Inka ini kan ya cuma satu doang pabriknya di Madiun. Itu pun sekarang baru ketambahan yang di Banyuwangi. Jadi kapasitasnya kan masih belum sebesar itu. Nah kalau kemudian dibandingkan secara aspeknya tidak seimbang, kan ya nggak guna jadinya perbandingannya itu. Akhirnya kemudian ya untuk saat ini solusi yang paling tepat adalah kalau memang kita mau bikin produk dalam negeri, ya kita juga harus belajar sama produk yang bikinan dari luar negeri yang tentunya sudah kita pesan untuk di custom ke standarnya negara kita. Seperti itu.